Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu Ibu Cantik yang datang dari Puskesmas Suboh yang akan menyampaikan materi tentang tips menjaga kesehatan di masa PPKM. Kepada Ibu dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang materi yang disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, kita kenalan dulu ya. Saya dari Puskesmas Suboh. Perkenalkan, nama saya Silvi Arinda, selaku penanggung jawab dari program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas Suboh. Ya. Pada kesempatan hari ini, saya diberi amanah ya untuk memberikan sebuah materi mengenai bagaimana sih menjaga kesehatan, apalagi sekarang dalam masa pandemi COVID-19. Nah, ini sangat penting sekali, dan untuk sekolah yang pada hari ini semua kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah karena dalam rangka penerapan PPKM darurat ya di Indonesia. Saya harap semuanya tetap tinggal di rumah, tidak kemana-mana ya, tidak melakukan aktivitas di luar apabila tidak ada kepentingan yang mendesak seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada materi, di mana pada hari ini kita sebelumnya topik yang akan kita bahas yang pertama yaitu karena kita sekarang berada di tengah pandemi ya, kita tidak ada salahnya untuk mengingat kembali apa sih penyakit COVID-19 itu. Kemudian yang kedua, nanti kami akan membahas cara untuk menjaga kesehatan. Dan yang ketiga, akan kami jelaskan juga tentang pengobatan tradisional untuk tingkatkan imunitas tubuh. Dan yang terakhir yaitu tentang vaksinasi COVID-19 ya. Baik, yang pertama kita bahas tentang penyakit coronavirus ya. Nah, penyakit ini kenapa disebut dengan COVID-19 ya, artinya coronavirus disease 2019. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus, di mana virus ini merupakan jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 di Wuhan, Cina. Dari penyakit ini menimbulkan gejala yang utama berupa gangguan pernafasan. Ya. Kemudian virus corona penyebab pandemi saat ini adalah jenis novel coronavirus. Sebenarnya coronavirus ini sudah ada sejak lama ya gitu. Hanya saja virus ini hanya terdapat di hewan seperti itu. Nah, sekarang ini karena sudah virus itu juga ada di tubuh manusia, makanya untuk yang menyebabkan pandemi ini saat ini yaitu jenis virusnya yaitu jenis novel coronavirus ya. Sebenarnya untuk corona ini sebelumnya kan juga pernah ada ya yang namanya penyakit virus MERS ya, yang disebabkan karena virus MERS, dan juga SARS. Nah, itu juga merupakan jenis dari virus corona gitu. Nah, karena sekarang ini adalah pandemi COVID-19 yang merupakan jenis novel coronavirus ya. Nah, kemudian untuk gejala klinisnya seperti yang kita ketahui pada umumnya ya, yang pertama adalah demam ya. Kemudian batuk pilek, terus keadaan tubuh kita merasa lemah ya, letih, lesu. Nah, itu kemudian sakit tenggorokan dan bisa juga mengganggu pernafasan atau kita akan merasa sesak nafas ya. Nah, kalau misalnya ada gejala-gejala ini, diharapkan semua masyarakat dan adik-adik di sekolah juga harus segera memeriksakan kesehatannya ya. Bahkan gejala dari COVID-19 saat ini juga ada yang orang tanpa gejala, namun ketika dilakukan pemeriksaan swab PCR itu bisa menghasilkan
hasil yang positif seperti itu. Nah, kenapa orang ini bisa tanpa gejala? Karena imunitasnya seseorang tersebut itu bagus ya, sehingga dapat melawan virus yang masuk seperti itu. Nah, kemudian beberapa bulan terakhir ini juga banyak ditemukan mutasi-mutasi virus dari COVID-19. Ya, ini juga bisa untuk ilmu ya, untuk adik-adik. Kenapa sih kok bisa mutasi, ya kan? Apakah ini merupakan konspirasi? Enggak ya. Sebenarnya mutasi virus itu bisa saja terjadi karena untuk perjalanannya virus ini bisa bertahan hidup pada sel inang. Ya, jadi selama berada di dalam tubuh manusia, yang menjadi inang dari virus ini, maka virus ini akan terus berkembang biak gitu, sehingga dapat menyalurkan materi genetik ya, baik dari RNA maupun DNA ke sel yang sehat di dalam tubuh inang gitu. Nah, setelah materi genetik virus ini masuk ke dalam sel inang, maka virus ini akan menguasai dan akan merusak sel tersebut ya. Namun pada manusia proses ini bisa dihambat oleh yang namanya sistem kekebalan tubuh kita. Begitu. Nah, agar dapat bertahan hidup, virus ini harus beradaptasi gitu dengan selalu bermutasi untuk mengelabui sistem imun kita. Nah, setelah virus ini bermutasi, sistem kekebalan tubuh akan sulit untuk mengenali lagi virus ini, sehingga virus dapat bertahan dan menyerang sel inangnya. Tidak hanya untuk mengelabui sistem imun saja, tetapi virus ini juga dapat membuat semakin kuat ya. Jadi virusnya itu semakin kuat dan mudah berkembang biak di dalam tubuh kita. Nah, jadi mutasi-mutasi ini intinya adalah agar virus ini dapat bertahan di dalam tubuh sel inangnya gitu. Dan ini hanya sekedar tahu saja ya untuk adik-adik, di mana nama-nama mutasi virus COVID-19 yang baru ya, yang seperti yang sering kita dengar. Yang pertama yaitu yang banyak dari varian Inggris ya, yang dikenal dengan B117. Nah, ini untuk mempersingkat ya, kita nama variannya disingkat dengan nama alfa. Kemudian untuk varian Afrika Selatan B1351 itu kita sebut dengan beta. Kemudian varian dari India itu ada delta, varian dari Amerika Serikat ada epsilon ya, dan juga iota. Nah, kemudian dari varian di berbagai negara yang banyak ditemukan itu ada eta. Kemudian varian dari Brasil itu ada gamma. Dan varian dari India juga ada yang namanya kappa. Ya. Selain itu juga varian dari Peru ada yang namanya lambda, dan varian dari Filipina namanya theta, dan varian dari Brasil namanya zeta. Jadi sudah ada 11 virus yang berhasil bermutasi. Nah, ini sangat perlu diwaspadai karena virus-virus ini lebih kuat tentunya ya. Kemudian penularan dari COVID-19 ini seperti yang kita ketahui juga, yang pertama yaitu melalui droplet atau tetesan cairan ya, percikan yang berasal dari ketika kita batuk atau bersin. Itu makanya ketika kita batuk itu harus kita tutup mulut ya, harus menggunakan etika batuk yang baik dan benar. Caranya bagaimana? Ya ini kan telapak tangan lengan kita ya. Nah, lengan kita ini ketika kita batuk itu harus ditutup begini, bukan ditutup dengan telapak tangan kita. Kebanyakan masyarakat itu batuknya menggunakan telapak tangan begini ya. Nah, itu salah. Tapi yang benar adalah kita tutup dengan lengan dengan cara seperti ini. Baik itu bersin maupun batuk. Ya. Dan yang kedua yaitu adalah
kontak pribadi ya, seperti menyentuh dan berjabat tangan. Nah, ini artinya ketika misalnya ya, kadang orang itu juga lupa gitu, ketika kita batuk spontan menggunakan telapak tangan kita dan tidak cuci tangan ya. Terus kemudian ketemu dengan teman kita bersalaman ya. Nah, secara otomatis maka kalau orang tersebut membawa virus di dalam tubuhnya, maka orang tersebut dapat menularkan kepada orang lain yang kontak langsung dengan orang tersebut gitu. Selanjutnya yaitu melalui menyentuh benda atau permukaan yang ada virusnya. Ya, kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum cuci tangan. Artinya begini, kalau misalnya di atas meja ini ya, kita sembarangan megang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, ternyata di benda tersebut menempel virus, karena virus ini kan juga tidak tampak oleh mata. Ya, nah bisa saja bisa masuk ke dalam tubuh melalui perantara, yaitu perantaranya adalah tangan kita, gitu. Kalau tangan kita tidak cuci tangan, maka kalau misalnya sewaktu-waktu juga kita lupa pegang hidung, gosok-gosok mata, kemudian menyentuh mulut, gitu ya, makan tanpa cuci tangan, nah itu juga dapat menjadi perantara virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Untuk itu, bagaimana sih pencegahannya ya? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita harus rajin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ya. Karena apa? Kenapa sih kita harus cuci tangan dengan air mengalir dan sabun? Karena air mengalir ini ya, itu kan bersih ya, kecuali kalau airnya itu yang mengendap ya, terus kemudian dipakai banyak orang, nah itu tidak diperkenankan. Tapi air yang mengalir di sini adalah air yang bersih dan kemudian menggunakan sabun. Karena sabun ini dapat membunuh kuman, bakteri maupun virus. Ya, dapat merusak genetiknya dari virus itu tersebut. Cara cuci tangannya juga sama ya, ada 5 langkah. Yang pertama adalah kita gosok telapak tangan kita. Kemudian yang kedua, punggung jari kita bersihkan ya, tangan kanan dan kiri. Kemudian yang ketiga, mengatup kedua telapak tangan kita. Nah, yang keempat, mengunci begini secara bergantian. Kemudian yang kelima, memutar ibu jari ya secara bergantian. Dan yang keenam adalah memutar ujung kuku kita searah jarum jam. Begini secara bergantian. Kemudian kita bilas ya dengan air sampai bersih begitu. Nah, untuk pencegahan yang kedua yaitu kita harus ya wajib menggunakan masker ketika kita akan melakukan aktivitas ya, baik aktivitas di luar maupun ketika di rumah saat berkumpul ya dengan orang-orang terdekat gitu. Kemana-mana kita memang harus menggunakan masker ya. Apalagi sekarang sudah ini adaptasi kebiasaan baru di mana masyarakat harus semuanya menggunakan masker. Yang ketiga yaitu harus menjaga jarak, itu minimal 2 meter ya dari orang yang kita ajak bicara. Yang keempat adalah menghindari kerumunan gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada banyak orang berkumpul di situ, kita harus sebisa mungkin menghindari kerumunan tersebut. Jangan malah kita ikut ke dalamnya gitu kan. Tapi kita harus menghindari itu. Dan yang kelima yaitu membatasi mobilitas. Ya, artinya kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, sebaiknya tinggal di rumah saja ya, berkumpul dengan keluarga. Apalagi kebijakan pemerintah saat ini ya dalam PPKM darurat, adik-adik semua
harus belajarnya dari rumah. Jadi ayo kita terapkan bersama, kita patuhi ya peraturan pemerintah. Adik-adik kalau diharuskan belajar di rumah ya belajar di rumah, jangan kemana-mana ya. Lebih baik istirahat, makan yang banyak ya, berkumpul sama keluarga di rumah, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas bagaimana sih cara meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita ya dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Yang pertama yaitu kita harus mengkonsumsi gizi seimbang ya, dengan isi piringku. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, tidak merokok ya, karena rokok ini kan juga berbahaya gitu kan, juga bisa mengganggu pernafasan ya, paru-paru kita menjadi kotor sehingga ketika kita terpapar oleh virus COVID-19 maka itu akan sangat mudah virus tersebut akan memperparah keadaan tubuh kita gitu. Yang ketiga yaitu kita harus mengkonsumsi suplemen atau vitamin ya. Nah, ini sangat dianjurkan sekali untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan yang keempat yaitu melakukan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik artinya kita sesuaikan dengan keadaan tubuh kita. Nggak mungkin kan kalau misalnya orang udah lansia gitu, kemudian sampai dia lari-lari, yang usianya udah lansia ya, lanjut usia, aktivitas fisiknya lari-lari, tidak, tapi disesuaikan dengan usia dan juga kondisi tubuh kita masing-masing. Kalau masih muda-muda untuk melakukan aktivitas fisik mungkin masih kuat ya, jadi diharapkan kita harus rutin untuk melakukan aktivitas fisik, yaitu olahraga gitu ya. Dan yang kelima yaitu istirahat yang cukup ya. Begadang itu harus ditinggalkan ya. Kemudian main game ya di rumah sampai larut malam. Nah, itu juga harus dihilangkan. Kita harus istirahat benar-benar sampai tubuh kita fit. Ya. Dan yang keenam yaitu cek kesehatan secara berkala. Artinya kita tidak harus menunggu kita sakit baru periksa, tetapi kita juga bisa memantau kesehatan kita secara rutin ya, minimal 1 bulan sekali. Atau karena sekarang ini pandemi ya, bisa melalui konsultasi via WA ya dengan petugas kesehatan setempat gitu ya. Selanjutnya tadi di awal ya kita sudah menyebut gizi seimbang. Nah, gizi seimbang saat ini kalau dulu kita kenal dengan yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Ya, makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang itu sudah tidak kita gunakan lagi, tetapi sekarang kita sudah menggunakan istilah yang namanya isi piringku. Ya, isi piringku ini itu ada ya kan, piring kan dalam bentuk lingkaran ya, piring. Nah, kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, 2 bagian ini nanti kita akan bagi lagi. Jadi 2/3 dari setengah piring itu berisi makanan pokok ya. 2/3 dari setengah piring kita itu adalah berisi makanan pokok. Kemudian 1/3-nya lagi itu berisi lauk pauk ya. Kadang masyarakat kita itu lebih banyak nasinya ya supaya kenyang gitu katanya ya. Ya, tapi di sini kita menggunakan isi piringku, di mana 2/3 adalah berisi makanan pokok dan 1/3-nya adalah berisi lauk pauk. Ya, lauk pauk ini bisa ikan ya, terus apalagi itu dan lain sebagainya ya. Dan kemudian
2/3-nya lagi, kan ada setengahnya masih ya, setengahnya lagi 2/3-nya itu berisi sayuran. Nah, macam-macam sayuran di situ boleh kita konsumsi, ya. Dan sepertiganya lagi itu berisi buah-buahan. Dan jangan lupa kita harus banyak mengkonsumsi air putih sebanyak 8 gelas per hari. Ya, kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sempurnanya kita susu kan. Nah, kalau isi piringku ini jangan lupa ditambahkan dengan mengkonsumsi minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Begitu. Nah, selanjutnya selain tips-tips yang tadi ya, menjaga sistem imun, menjaga sistem kekebalan tubuh kita, dengan cara tersebut kita juga mempunyai tips cara meningkatkan imun dengan menggunakan obat-obatan tradisional gitu ya, karena Indonesia ini kaya sekali akan alamnya, tumbuh-tumbuhannya yang sangat bermanfaat, dan itu sayang sekali kalau kita biarkan saja ya. Beberapa contoh saja saya kasih di sini, yaitu sebenarnya sebelumnya untuk obat tradisional ini efeknya itu lama tapi aman gitu. Maksudnya kan kebanyakan masyarakat kita itu pengennya cepet gitu kan ya, yang cepet gitu. Tapi juga untuk keamanannya juga kita harus hati-hati di situ, harus sesuai dengan resep dokter ya. Tapi kalau untuk obat tradisional ini aman sekali, namun efeknya lama. Ya nggak apa-apa, tapi di situ ya. Nah, untuk yang pertama ini ada ramuan ya. Kita bisa menggunakan jahe merah ya sebanyak 2 ruas jari. Kemudian jeruk nipis 1 buah, kayu manis sebanyak 3 jari, dan juga gula aren ya atau gula merah secukupnya, dan ditambahkan dengan air sebanyak 3 cangkir ya. Nah, ini saya rasa semua bahan-bahan ini ada ya di sekitar kita, gampang sekali. Ini sangat bagus juga untuk kesehatan tubuh. Nah, cara membuatnya bagaimana? Kita itu cuci semua bahan-bahan tadi ya. Semuanya dicuci, kemudian kita geprek jahenya. Jadi ditumbuk ya jahenya. Dan kemudian lalu rebus semua bahan selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit tersebut kita saring ya, ketika sudah dingin ya. Nah, minuman ini bisa kita konsumsi sebanyak 1 kali sehari ya, sebanyak 1,5 cangkir. Nah, cukup 1 kali sehari, ini juga sangat baik ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan kunyit ya, kunyit sebanyak 1 ruas ibu jari, kemudian lengkuas 2 ruas ibu jari, dan jeruk nipis itu sebanyak 1 buah, dan juga air sebanyak 3 cangkir, serta jangan lupa juga untuk gula aren atau gula merahnya yang secukupnya. Nah, cara membuatnya bagaimana? Sama seperti tadi ya. Yang pertama kita geprek kunyit dan lengkuasnya. Kemudian kita rebus semua bahan dalam air yang mendidih itu selama 30 menit. Dan kemudian kita saring setelah ramuan tersebut dingin ya. Sama untuk konsumsinya, yaitu sebanyak 1 kali dalam sehari, yaitu 1,5 cangkir juga. Nah, selain itu juga kita juga pasti ada ya di sekitar rumah kita itu tumbuhan yang namanya pegagan. Nah, itu juga pegagan itu saya rasa seperti seladri ya, cuma daunnya lebar-lebar gitu. Coba aja searching kalau pegagan itu seperti apa sih, bisa ya, banyak di Google. Nah, itu pegagan sebanyak 1 ruas ibu jari, kemudian kita tambahkan jahe merah ya sebanyak 1 ruas ibu jari juga. Kemudian temulawak 1 buah dan air sebanyak 1,5 gelas dan juga gula merah. Nah, cara membuatnya kita setelah air itu mendidih, kita masukkan semua bahannya.
Lalu kita kecilkan api dan tunggu sampai air tersisa kira-kira 2 gelas. Dan sesudah dingin kita saring dan tambahkan dengan perasan jeruk nipis. Ya, itu bisa dikonsumsi sebanyak 2 kali sehari, sebanyak 1 gelas gitu. Kemudian yang keempat, kita bisa menggunakan kencur ya, 50 gram. Kencur tersebut sudah dalam keadaan dikupas, dan beras sebanyak 100 gram, daun pandan 3 lembar, dan gula aren yang secukupnya. Jangan lupa air ya, sebanyak 2300 ml. Nah, ini artinya beras kencur ya yang sering kita kenal. Nggak apa-apa kita buat sendiri. Cara membuatnya itu juga mudah, yaitu kita sangrai ya beras sehingga warnanya menjadi kekuningan. Kemudian kita haluskan beras tersebut, haluskan beras, kencur dan juga gula arennya. Kemudian masukkan ke dalam air sampai mendidih, lalu tambahkan pandan, kemudian kita saring. Nah, minuman ini bisa kita konsumsi sebanyak 2 kali sehari. Gitu. Dan yang terakhir, ramuan yang kelima ini sangat mudah sekali untuk didapatkan ya, saya rasa. Yaitu menggunakan daun kelor. Ya, daun kelor juga banyak ya di sekitar kita. Dan juga dengan air sebanyak 2 cangkir. Cara membuatnya juga sangat mudah, tinggal kita masukkan saja daun kelor tersebut ya ke dalam rebusan air yang sudah mendidih. Dan yang terakhir, kita saring setelah dingin. Udah cukup itu aja. Ya, jadi gampang kan? Nah, untuk aturan minumnya, bagi dewasa itu kita bisa minum 2 kali sehari sebanyak 1 cangkir. Dan juga untuk anak-anak bisa dikonsumsi sebanyak 2 kali sehari, setengah cangkir saja, gitu ya. Nah, minuman-minuman tadi itu merupakan contoh yang dapat kita konsumsi sehari-hari dengan aman. Karena minuman ini adalah merupakan minuman tradisional ya, herbal yang kita dapatkan dari alam di sekitar kita, gitu. Dan yang terakhir, menjaga imunitas kita itu karena dalam masa pandemi COVID-19 kita dapat menggunakan vaksinasi COVID-19 ya, seperti yang sudah banyak ya kalangan masyarakat yang mendapatkan vaksinasi ini, sehingga akan nantinya membentuk sebuah harapan dari pemerintah itu akan membentuk sebuah herd immunity, artinya sudah kekebalan kelompok. Ya, kenapa negara luar itu kan kalau kita banyak membaca di artikel-artikel ya, itu banyak yang sudah melepas masker karena masyarakat di luar sana itu mereka sadar pentingnya vaksinasi. Jadi kebanyakan mungkin sudah lebih dari 70% masyarakatnya sudah divaksinasi. Tapi kenapa Indonesia masih belum berani untuk buka masker ya? Karena apa? Karena di Indonesia vaksinasi kita itu masih sekitar 20%. Sedangkan untuk mencapai herd immunity kita bisa buka masker. Ya, nanti akan terjadi seleksi alam, ya kan? Itu harus 80% masyarakat Indonesia harus divaksinasi COVID-19. Gitu. Kita akan mengenal vaksinasi dulu ya. Jadi vaksin ini sebenarnya menjadi hal yang diprioritaskan pengembangannya saat terjadi wabah ya, seperti yang terjadi saat ini yaitu wabah COVID-19. Nah, cara kerja vaksin itu saat vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh ya, sistem kekebalan tubuh atau antibodi itu akan melihatnya sebagai antigen. Ya. Antigen itu apa? Antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan. Ya. Dengan begitu, sebagai respon adanya ancaman dari musuh, artinya ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh itu akan memproduksi antibodi dan dapat melawan
antigen tersebut dapat melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Dan untuk vaksinasi COVID-19 ini banyak masyarakat yang mengira kalau sudah divaksinasi COVID-19 itu ketika di swab PCR maka hasilnya akan positif COVID-19. Nah, itu tidak benar ya. Karena vaksin COVID-19 ini tidak akan membuat seseorang menjadi positif. Ya. Karena apa? Karena vaksin yang dimasukkan itu bukan virus COVID-19 yang aktif. Gitu. Sehingga dapat membuat tubuh kita terinfeksi. Melainkan vaksin ini akan membuat tubuh menjadi lebih kuat dalam menghadapi virus COVID-19. Gitu. Jadi komponen dari vaksin ini adalah virus yang sudah dilemahkan. Jadi dia itu sudah tidak bisa menginfeksi tubuh kita. Seperti itu. Baik, harapannya nanti kita semua masyarakat Indonesia dapat mensukseskan program vaksinasi COVID-19 ini sehingga nanti kita bisa kembali lagi pada adaptasi kebiasaan baru kita seperti dulu ya, seperti itu. Dan peraturan pemerintah saat ini juga wacananya itu nanti kita usia 12 tahun ke atas itu sudah bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 gitu. Jadi mungkin adik-adik yang sudah di SMK ya, tingkatan SMA, SMK sederajat mungkin juga bisa nantinya akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Tidak usah takut ya, kebanyakan memang orang-orang itu takut divaksin karena nanti akan seperti ini, akan panas, akan mual. Seperti itu, nanti pingsan ya. Nah, gejala-gejala seperti itu adalah merupakan KIPI ya, KIPI yang kita kenal dengan KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Namun ketika tubuh kita itu sehat ya pada saat vaksinasi, insya Allah KIPI tersebut tidak akan terjadi ya. Namun KIPI itu sebenarnya wajar ya, wajar ketika tubuh kita dimasukkan oleh benda asing. Nah, tubuh kita akan merespon benda asing tersebut sehingga nanti akan membentuk suatu kekebalan atau antibodi di dalam tubuh kita. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ilmu-ilmu tadi ya, harapannya akan bisa bermanfaat untuk adik-adik yang sedang melakukan kegiatan belajar di rumah. Dan pesan kami ya selaku petugas kesehatan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Kita dukung program pemerintah, PPKM darurat, kita patuhi, dan juga kita sukseskan vaksinasi COVID-19. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Silvi Adinda SKM yang telah berkenan hadir pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.